Kembali lagi ke channel I2M. Semoga semua selalu sehat. Kali ini filmnya tentang sosok boneka horor yang menteror semua penghuni rumah. Serah. Jika kita berpikir tentang boneka, pasti terbayang sesuatu yang menyenangkan, lucu, menggemaskan, dan memeluknya. Tapi jangan untuk yang satu ini, malah harus disingkirkan karena dia mengundang roh jahat datang. Tidak pilih tempat, dimanapun boneka ini berada, maka akan terjadi hal di luar nalar yang menakutkan dan berbahaya. Bahkan untuk yang paham tentang kegaiban sekalipun akan dijahati. Boneka ini bernama Annabelle, seru, tegang, dan seram. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe, biar semangat, terima kasih. Film ini berawal saat Lorraine dan Ed, sepasang suami istri, membawa boneka Annabelle ke rumahnya untuk diamankan setelah sang boneka mengganggu suatu keluarga. Lorraine dan Ed profesinya pengusir hantu dan mereka ngetop banget. Saat perjalanan pulang, mobil mereka mendadak mogok. Ed turun dan memperbaikinya, namun Lorraine tetap di dalam. Ed merasakan sesuatu, tapi saat disenter sekeliling tidak ada apa-apa. Saat Lorraine melihat ke kanan, ternyata mereka berada tepat di pintu gerbang pemakaman. Agak kaget, dia mendengar ucapan, "Aku suka bonekamu." Namun saat dia melihat ke belakang, tak ada apapun kecuali Annabelle sang boneka. Terdengar lagi suara, namun saat dilihat melalui spion juga tak ada apapun. Dan saat melihat keluar, terlihat beberapa sosok makhluk gaib. Ed tersenyum lega dapat memperbaiki mobilnya, namun di belakangnya banyak sosok menatap kejam dan langsung mendorong Ed. Mendadak truk muncul, nyaris saja tertabrak. Lorraine teriak dan langsung menghampirinya. Lorraine katakan boneka itu penyebabnya. Dia menggundang makhluk-makhluk halus jahat berdatangan. Inilah Judy, putri Ed dan Lorraine. Dia berlari saat dengar mobil orang tuanya. Mereka akhirnya tiba di rumah dan disambut seorang pendeta. Dan Judy memperhatikan dari atas. Mereka bertiga memasuki ruang bawah tanah. Annabelle didudukkan di kursi. Lalu sang pendeta membacakan doa pada Annabelle. Dan saat itu boneka monyet bereaksi, membuka mulutnya. Ayam juga bergerak. Jam berputar melawan arah. Lalu Lorraine memasukkan Annabelle ke kotak kaca dan meninggalkan ruangan. Ruangan artefak ini menyimpan banyak benda berisi makhluk halus dan dikutuk dari seluruh dunia. Yang paling jahat yaitu Annabelle. Rumah keluarga Ed di waktu pagi. Mereka akan pergi menginap, lalu meminta Mary Ellen menemani putrinya. Inilah Mary Ellen yang dibayar untuk menemani putri Ed. Dan ini Daniela, teman akrabnya. Daniela ingin tahu banget pekerjaan keluarga Ed. Dan yang ini Bob yang sedang PDKT sama Mary Ellen. Saat Mary Ellen dan Judy asik membuat kue, Daniela datang bertamu. Judy mengajak Mary Ellen keluar untuk bersepatu roda. Daniel pun siap menjaga rumah katanya. Mary Ellen minta Daniela janji tak sentuh apapun dan Daniela sepakat. Daniela melanggar janjinya. Dia ke rumah keluarga Ed, ternyata ingin menyelidik. Pintu terkunci dan Daniela tak bisa membukanya. Kini dia masuk ke ruang lain untuk mencari kunci, menggeledah laci, juga tak ditemukan. Akhirnya dia berhasil menemukannya, lalu berhasil membukanya. Dari sinilah awal horor dan teror yang akan membuat semua penghuni rumah berteriak ketakutan. Dia terus masuk menyelidik, melihat baju samurai, lalu boneka Annabelle. Buku tua tentu terkait sihir, juga kotak permainan. Saat melihat kotak boneka Annabelle, dia hanya mengetuk kacanya. Lalu beralih ke mesin ketik tua. Di gaun pengantin dia agak lama mengamatinya.
Daniela memang ceroboh. Dia bahkan meminta jika di ruang itu ada penghuninya agar beri tanda. Maka terdengar suara. Dia langsung berhenti berjalan. Ternyata boneka Annabelle kini tidak tegak lagi. Kepalanya sudah bersender ke kaca. Daniela serius mengamatinya. Tertulis peringatan, dilarang keras membukanya. Tapi Daniela justru membukanya dan berusaha menegakkannya. Tapi gagal. Dia lalu mengeluarkannya dari kotak, mengamatinya. Karena alarm berbunyi, dia memasukkannya ke kotak kaca, tapi tak menguncinya. Dia segera berlari keluar. Annabelle condong ke depan lalu jatuh keluar. Bunyi alarm ternyata karena kue yang diopen mulai hangus dan berasap. Mary Ellen mendengar bel pintu dan bahkan gedoran. Teror pertama nih. Namun saat dia lihat lubang pengintip, tak ada siapapun. Mary Ellen akhirnya buka pintu dan terlihat gadis kecil menghadap dinding. Lalu katakan, dia tepat di belakang. Mary menengok ke belakang, namun tak ada siapapun. Saat melihat ke depan lagi, gadis itu sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, Daniela yang sedang berbincang dengan Judy melihat sosok pria di dalam rumah. Dia pun langsung mendatanginya dan katakan pada Mary Ellen akan segera kembali. Dia masuk ke rumah menaiki tangga. Mary dan Judy menyusul. Mendadak Daniela lari turun tangga. Judy yang peka lalu naiki tangga. Saat membuka pintu kamar, terlihat boneka Annabelle. Pintu menutup sendiri dan saat dibuka lagi, Annabelle sudah tidak ada. Dia pun menghampiri kursi tempat Annabelle duduk. Lalu temukan secari kertas bertuliskan, merindukanku. Terdengar suara-suara di balik pintu. Tirai jendela bergoyang, lalu terlihat sosok pengantin wanita memegang pisau dan memburu Judy. Judy sorongkan salib dan berteriak. Mary Ellen pun bergegas ke arah suara teriakan Judy. Lalu tanya Judy, apa yang terjadi? Judy bertanya pada Mary, apa dia pernah merasa takut? Takut apa, kata Mary. Judy bilang dia suka melihat sesuatu. Hantu, tanya Mary. Saat ditanya di mana, Judy bilang di sini. Mary Ellen jelaskan, hantu juga seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Saat asyik menonton TV, mendadak TV mati. Dia mencari remote control di balik bantal, tidak ada. Dan saat mencari ke kolong sofa, dia melihat boneka Annabelle menatapnya. Saat Judy melihat ke balik sofa, tiba-tiba lampu mati. Judy ketakutan. Ternyata kejutan ulang tahun dari Daniela dan Mary Ellen. Tak lama berselang, terdengar suara gitar. Dan ternyata Bob yang sedang PDKT terhadap Mary Ellen. Mary Ellen amat senang. Mereka ke bawah untuk menemani Bob. Di saat itulah dari balik asap tiba-tiba muncul serigala memperlihatkan taringnya. Bob lari dan dikejar. Mary Ellen dan yang lain sampai ke bawah. Ternyata Bob sudah tidak ada. Mary Ellen kembali masuk rumah dan Daniel pulang. Saat merogoh saku celana, ternyata kunci kamar terbawa dan Daniel pun kembali ke dalam rumah. Lalu terdengar suara dari belakangnya. Sementara di tempat lain, Mary sedang menemani Judy agar tertidur. Ternyata Daniela kembali ke ruang bawah yang pelarang itu. Dia bingung karena boneka Annabelle tidak ada di kotak kacanya. Terdengar suara dari belakang. Lalu dia mendatanginya. Membuka kotak dan isinya gelang. Lalu dia memasukkan foto ayah dan dirinya ke dalamnya. Katakan di tempat ini amat menegangkan. Terlihat kursi bergoyang. Dia lalu hampiri kursi. Tanpa dia ketahui di belakangnya berdiri satu sosok. Kemudian terdengar suara piano. Lalu dia berkata, "Ayah." Perlahan dia hampiri piano itu. Lalu mainkan nada yang sepertinya dia dulu suka mainkan bersama ayahnya. Terlihat jari lain juga mainkan nada yang sama. Di cermin terlihat wajah ayahnya tepat di belakangnya.
Namun saat dia menoleh ke belakang, wajah menyeramkan. Daniela pun lari ketakutan. Di tempat lain, Bob bersembunyi di kandang ayam. Dia ketakutan karena serigala terus memburunya. Lalu mendadak terdengar serigala menerkam ayam. Mary Ellen saat ini sedang di dapur bebersih. Dia mendengar suara sesuatu yang pecah. Ternyata gelas dan dia pun segera membersihkannya. Suara musik perlahan terdengar. Lalu dia datangi dan matikan playernya. Dia bingung siapa yang menghidupkan player ini. Lihat kanan, lihat kiri, tak ada siapapun. Lalu dia ke kamar Judy dan Judy sedang tidur. Di sampingnya boneka Annabelle. Mary sempat bingung. Kok si Annabelle berada di samping Judy? Daniela masih kebingungan di ruang bawah. Ingin keluar tapi tak bisa karena pintu terkunci. Mendadak TV lama di belakangnya hidup. Namun posisi dirinya di TV dengan dia berbeda. Di TV dirinya melihat ke samping. Namun dirinya yang asli memandang ke depan. Lalu dia jadi ikutan melihat ke samping. Boneka monyet mendadak bersuara. Mary Ellen merasa mendengar sesuatu, maka dia mendatangi sumber suara mencoba mencari tahu. Perlahan dia menuruni tangga menuju ke arah suara. Sumber suara dari kamar. Dia pun masuk. Ternyata player. Lalu dia matikan. Mendadak lampu mati. Dan Mary Ellen segera menghidupkan senter. Mary Ellen menyenter buku clipping yang terbuka berisikan gambar-gambar mistis. Mary berjalan perlahan memeriksa keadaan sekelilingnya ke arah lorong luar dan koin menggelinding ke depannya. Dia memungut dan melihat ke arah sumber koin itu dan ada lagi koin yang menggelinding ke arahnya. Dia terus berjalan ke arah sumber koin dan menemukan lagi koin di lantai. Tubuh Mary Ellen gemetar ketakutan dan satu lagi koin jatuh ke depannya. Saat dia ingin mengambil koin, mendadak senternya mati. Saat dia amati koin itu, mendadak di hadapannya berdiri sosok hantu seram. Dia pun berlari secepatnya dan terjatuh. Kakinya ditarik dan dia berteriak. Lalu tiba-tiba senternya bisa menyala, diraihnya dan berhenti. Lalu dia segera berlari. Dia menggedor kamar Judy minta dibukakan pintu, namun tak ada reaksi. Pantas saja Judy ternyata tertidur lelap. Judy terjaga karena kakinya ditarik paksa. Selimut Judy menyembul dan ternyata saat dilihat ke bawah, boneka Annabelle penyebabnya. Judy pun melempar ke bawah dan terlihat sosok gadis kecil terus berubah hingga menjadi besar. Lalu tiba-tiba ada sosok amat mengerikan di hadapan wajah Judy. Judy berhasil keluar kamarnya dan langsung lari bersama Mary Ellen. Mary Ellen hubungi ibunya Judy dan katakan ada yang tak beres di rumahnya. Namun si penerima telepon malah ingin bicara dengan Annabelle dan katakan Annabelle ingin jiwa Judy. Di TV kuno gambar Daniela terlihat berubah-ubah. Daniela menangis ketakutan. Mendadak telepon kuno berdering. Daniela perlahan menghampirinya. Namun saat dia ingin mengangkatnya, terdengar teriakan Mary Jane, "Jangan!" Mesin tik mengetik sendiri dan tulisannya, "Merindukanku." Judy katakan boneka Annabelle yang melakukan semua ini. Dia ingin jiwa kita. Daniela minta maaf pada Mary Ellen. Dia akui dia salah. Dia yang keluarkan Annabelle. Saat Judy tanya dia sentuh apa, jawab Daniela dia sentuh semuanya. Mendadak semua benda bertuah di ruang itu bereaksi dan mereka pun lari keluar ketakutan. Mary Ellen langsung menutup pintunya. Mary Ellen sesak. Judy akan ambil obatnya di mobil. Daniela mengejar ingin ikut. Daniela ditusuk hantu pengantin, terjatuh. Namun saat dia raba perutnya, tak apa-apa. Judy berhasil ambil obat di mobil, namun dia tak segera keluar karena dia merasakan ada sesuatu di luar menunggunya. Kaca mobil retak dan bagian atas mobil dirobek kuku manusia serigala. Judy lari keluar dan Bob muncul langsung menghajar manusia serigala itu dan berubah jadi asap. Judy segera berikan obat sirup pada Mary Ellen. Mary Ellen ingin segera cari Daniela, tapi Judy bilang jangan, itu bukan Daniela. Dia sudah dikuasai sesuatu. Judy katakan mereka harus kembalikan Annabelle ke kotak kaca itu. Mary Ellen bilang, "Judy, tunggu, jangan." Tapi Judy tetap jalan dan Mary pun mengikutinya.
Mereka menuju kotak kaca dan kini berada di depan baju samurai. Mary Ellen seperti terhipnotis mendengar percakapan bahasa Jepang. Untung Judy segera menyadarkannya. Pintu terbuka dan terlihat boneka Annabelle. Namun saat Mary ingin mengambilnya, pintu langsung menutup. Mary Ellen mengambil kertas yang berada di bawah dan gambarnya kunci. Mereka lakukan permainan pilih milih, memasukkan tangan ke kotak dan ambil sesuatu. Akhirnya Judy yang dapatkan kunci. Mereka akhirnya berhasil membuka pintu. Mary Ellen terus ke dalam, sementara Judy duduk berdoa. Sekujur tubuh Mary gemetar karena kini dia sendiri yang mencari boneka Annabelle. Akhirnya dia melihat boneka Annabelle, tapi posisinya dipeluk sosok wanita. Saat sudah dekat, mendadak lenteranya padam. Menarik mengambil boneka Annabelle, tapi terpegangin tak terlepas. Mendadak sosok wanita itu berteriak. Judy semakin keras berdoa dan boneka Annabelle terlempar ke hadapannya. Judy langsung ambil boneka itu lalu berlari, namun dicegat sosok pengantin. Mary Jane langsung datang menyerang sang pengantin. Judy kebingungan. Lalu dia hidupkan film tentang pengusiran roh jahat. Mary pun segera minta Judy pergi, namun mendadak Judy jatuh. Sang sosok hantu terbakar karena doa dari film itu. Judy langsung buka kotak kaca, tapi tertutup lagi. Kini di hadapannya sang pimpinan setan. Judy berusaha mengambil salib dan langsung menempelkan ke wajah sang pimpinan setan. Boneka Annabelle telah di dalam, tapi pintu kotak tak bisa ditutup. Mereka kini dikepung penghuni ruangan. Daniela muncul dan langsung membantu menutup pintu kotak. Berhasil dan langsung dikunci. Daniela bertanya, apakah ini sudah berakhir? Tiba-tiba Bob muncul dan katakan dia di luar melihat manusia serigala. Dan Judy bilang tadi Bob yang menyelamatkan dia. Berakhir bahagia perayaan ulang tahun untuk Judy bersama orang tua dan teman-temannya. Pesan, apa pelajaran yang kita dapat dari film ini? Attitude, sikap, adab. Kekacauan yang terjadi yang hampir merenggut nyawa karena Daniela melanggar adab sebagai tamu. Membuka kamar yang terkunci yang jelas-jelas ada larangan memasukinya. Tidak hanya itu, dia bahkan menggeledahnya. Seberapa penting attitude atau adab dalam kehidupan nyata? Amat penting. Bahkan banyak buku menulis tentang bahwa kesuksesan seseorang dalam pergaulan, bahkan dalam karir, ditentukan oleh attitude, cara kita dalam berinteraksi. Kalau kita bersikap dengan baik, menggunakan adab, tidak hanya di dunia kita sukses, tapi juga di kehidupan selanjutnya. Dan yang perlu sama-sama kita ingat, bahwa untuk bersikap dengan adab, kita tak perlu biaya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.